Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi hari ini, belajar mendengar suara Tuhan. Nats Alkitab terdapat di dalam Ayub 33 ayat 14-18. Demikianlah firman Tuhan. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Allah yang dapat berbicara kepada kita orang percaya. Waktu Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah juga berbicara kepada mereka. Allah juga berbicara kepada Abraham untuk memberikannya janji keturunan. Allah berbicara juga kepada Nuh untuk membangun bahtera. Allah juga berbicara kepada Musa, Daud, dan para rasul seperti Petrus dan Paulus. Bahkan Allah juga berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, kepada saudara dan saya. Mengapa Tuhan perlu berbicara? Saudaraku, jika Tuhan berbicara kepada kita, tujuannya adalah untuk menuntun hidup kita, sehingga kita tidak berada di jalan yang sesat. Dia memperingati kita agar kita tidak terjebak kepada tipu daya setan. Karena Alkitab berkata, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Allah juga berbicara kepada kita untuk menguatkan setiap anak-anak Tuhan, supaya kita menerima damai sejahteranya. Dan Allah juga berbicara untuk hal-hal yang lebih spesifik seperti nubuatan dan penglihatan. Saudaraku, mungkin kita bertanya, bagaimana dan lewat apakah Tuhan berbicara kepada saya? Pernahkah saudara mempunyai pengalaman ketika kita membaca Alkitab, kita merasakan Allah berbicara lewat firman-Nya, begitu menyentuh, dalam dan tajam. Mungkin melalui firman-Nya Allah menghibur dan memberi kekuatan. Tetapi tidak jarang pula Tuhan menegur dan menempelak dosa-dosa kita. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, Tuhan kita juga berbicara lewat masalah hidup kita. Kadangkala lewat masalah hidup, Tuhan sedang menguji iman orang percaya. Apakah dalam suatu keadaan kita masih tetap percaya dan mengandalkannya? Melalui masalah, Tuhan juga ingin menyadarkan kita dan mengingatkan kita agar kita semakin melekat dengan Tuhan, belajar berserah penuh kepadanya. Oleh karena itu, kita harus tetap dapat mengucap syukur, karena melalui setiap persoalan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, Tuhan juga dapat berbicara kepada kita lewat nasihat dan hikmat melalui orang lain. Entah dia adalah pasangan kita, orang tua kita, teman kita, atasan kita, leader kita, bahkan melalui pengkhotbah atau konselor kita. Mungkin perkataan mereka datang sebagai teguran yang baik, sebagai nasihat dan motivasi. Memang tidak semua hikmat manusia bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kunci untuk menerima nasihat ketika kita yakin nilai-nilainya sejalan dengan firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi saudaraku, ketika Tuhan berbicara, caranya tidak selalu sama dengan kita semua. Tetapi Tuhan mempunyai banyak cara ketika Ia mau menyampaikan isi hatinya kepada anak-anaknya. Untuk itu marilah kita selalu belajar mendengar suara Tuhan. Seperti Nabi Yesaya berkata,
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami masih dapat mendengar Engkau berbicara. Tuhan, melalui firman-Mu, bahkan melalui pengalaman kehidupan kami, dan bahkan melalui pergumulan hidup kami, ajarlah kami terus membuka telinga dan roh kami kepada tuntunan-Mu, agar kami dapat mengerti hal-hal yang baik dan berguna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.